Pemirsa, Presiden Joko Widodo memimpin upacara ziarah nasional memperingati Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Upacara ziarah nasional Hari Pahlawan dilanjutkan dengan tabur bunga di 9 makam pahlawan, diantaranya B.J. Habibie. Presiden Joko Widodo memimpin upacara ziarah nasional dalam rangka peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Upacara digelar terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Hadir Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju serta pimpinan lembaga negara. Prosesi dilanjutkan dengan mengenang pertempuran 10 November 1945 di Surabaya dengan ditandai sirine selama 60 detik. Presiden Jokowi kemudian meletakkan karangan bunga di Tugu Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pembacaan doa oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengakhiri upacara peringatan Hari Pahlawan. Upacara ziarah nasional Hari Pahlawan dilanjutkan dengan tabur bunga. Presiden Jokowi tabur bunga di 9 makam pahlawan yaitu B.J. Habibie, Ainun Habibie, Taufik Kemas, Ani Yudhoyono, Umar Wirahadikusuma, Sudarmono, Ada Malik serta pahlawan tak dikenal. Pada Hari Pahlawan tahun ini mengangkat tema Pahlawanku Inspirasiku, mengajak seluruh insan masyarakat untuk memiliki jiwa pahlawan dan juga semangat membangun negeri dengan potensi dan juga profesi masing-masing untuk mengedepankan Indonesia lebih maju lagi. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Novan Dwi Kusumo, Ranti Aditya, iNews melaporkan. Pemirsa, apresiasi pada garda terdepan pahlawan COVID-19, pemerintah Provinsi Jawa Barat membangun monumen perjuangan pahlawan COVID-19. Monumen perjuangan pahlawan COVID-19 dibangun di area Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Gasibu, Kota Bandung. Monumen ini dibuat Pemprov setempat sebagai apresiasi atas dedikasi mereka yang gugur selama pandemi COVID-19 di Jawa Barat, mulai dari tenaga kesehatan, relawan, dan profesi lainnya. Saat peresmian, sejumlah acara dilakukan, mulai dari pagelaran tari, pembacaan puisi, hasil kolaborasi seniman dan budayawan Jawa Barat. Ke samping. Ya, pemirsa, seorang pahlawan hari ini tidak selalu lahir dari medan perang, tetapi bisa berasal dari ruang tempat orang-orang mengabadikan hidup, gagasan atau karyanya untuk kemajuan bangsa dan rakyatnya. Hal itulah yang dilakukan oleh Kapolsek Eromoko di daerah Wonogiri, Jawa Tengah. Di tengah kesibukannya sebagai anggota polisi, AKP Surono masih menyempatkan diri untuk mengurus pesantren dan memberikan pelajaran agama kepada para santri. Dan untuk berbincang mengenai hal ini, sudah bersama kami AKP Surono Kapolsek Eromoko. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bu. Baik, Pak, bagaimana nih awalnya Pak Surono bisa tergerak untuk mendirikan pesantren? Jadi pesantren ini berdiri sebelumnya kita berusaha mendirikan yayasan bersama dengan rekan-rekan. Sekira tahun 2016 kita rapat kemudian mendirikan yayasan. Kemudian dalam rapat itu memang kami ditunjuk untuk mengemudikan sebagai ketua yayasan. Maka kita mulai jalan kegiatan yayasan yang pada saat itu kegiatannya adalah kegiatan kita melakukan santunan pada anak-anak yatim. Kemudian sambil berjalan, mulai tahun 2019, yang saat itu masanya pandemi, kita lagi berupaya dengan rekan-rekan juga untuk mengembangkan, yaitu kita mengajukan izin pendirian pondok pesantren. Dan saya selaku ketua yayasan mengajukan untuk pendirian tersebut. Alhamdulillah pada tahun 2020 izin itu turun dan berdiri Pondok Pesantren Abdurrahman bin Auf. Ini langkah yang pertama. Kemudian kita memulai mengisi untuk anak-anak yang di dalamnya. Kemudian berikutnya setelah Pondok Pesantren itu berdiri, kita untuk mengakomodasi dari sekolah mereka, kita juga mengajukan untuk pendidikan formal, yaitu kita mengajukan pendirian MTS dengan nama MTS Raden Mas Said. Alhamdulillah saat ini kegiatan santunan yatim yang anak di luar, kemudian pesantren dan MTS Raden Mas Said semuanya berjalan dengan baik. Baik, Pak Surono, ini pesantri yang ada di pondok pesantren berasal dari mana saja, Pak?
Iya, jadi santri ada yang dari baik Jawa Tengah, ada yang dari Jawa Barat, dan juga ada yang dari luar daerah di Madura ada. Dalam prosesnya begitu, seperti apa mungkin pendaftaran dari para santri ini yang diterima di pondok pesantren ini? Iya, jadi melalui rekan-rekan dan jaringan bahwa kita ingin mengelola anak-anak yang yatim dan duafa. Jadi anak-anak yatim duafa ini kita datangi, kemudian mereka yang punya wali dan keluarganya kemudian datang ke pesantren menitipkan anak mereka, atau mungkin wali mereka menitipkan, maka anak itu kita kelola di pesantren dari berbagai jaringan. Baik, meski terhitung masih cukup singkat berdirinya begitu ya Pak ya. Sebenarnya target atau capaian dari pesantren ini apa sih Pak? Ya, jadi kita mempunyai cita-cita bersama bahwa kita ingin membantu daripada pemerintah dan negara bagaimana mengatasi permasalahan bangsa dan menjadikan anak-anak muda, generasi muda kita adalah generasi yang berakhlakul karimah. Mereka yang cerdas dan berakhlak yang baik, sehingga akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang karakternya karakter yang baik, beriman dan bertakwa. Baik, beroperasi di masa pandemi Pak, yang mana kita tahu ini kan masa-masa ini masa yang sangat sulit untuk banyak pihak begitu. Apakah tidak susah atau sulit untuk mendapatkan penyumbang atau menggalang dana begitu Pak untuk pesantren ini? Iya, itu menjadi permasalahan saya kira memang bahwa saat ini masa pandemi juga. Yang terdahulu pun kita ada bantuan dari luar, dari MI Emperat itu untuk santunan anak yatim. Kemudian masa pandemi ini terhenti, namun kemarin sudah ada yang turun lagi anak binaan kita, anak yatim binaan itu mendapatkan santunan dari luar negeri. Kemudian untuk anak-anak yang di dalam pondok, memang kita mengelola dari rekan-rekan, kita ajak mari kita bersama-sama mencari donasi dari masyarakat. Saya juga bentuk grup di dalam grup itu baik grup keluarga, grup dari masyarakat yang mereka membantu donasi untuk anak-anak kita yang di pesantren. Ada grup barokah pesantren. Mereka mengirim ke rekening yayasan, ada yang 50.000, 100.000, 200.000. Dari uang yang masuk itu kita kelola untuk kehidupan anak-anak mereka. Karena memang tujuannya baik ya Pak, jadi jalannya dari mana saja dan terbantu meskipun di tengah pandemi. Pak Surono, berapa banyak sih santri yang sudah terdaftar di pesantren ini Pak saat ini? Jadi kita punya 3 hal. Yang pertama kita ada anak-anak yatim yang dalam pembinaan kita, ini anak yang di luar. Yang di luar itu kita sudah di atas 60. Kita memberikan santunan dan sebagainya baik dari dalam maupun yang dari luar itu ada di luar pondok. Kemudian yang kedua kita juga membina anak-anak lingkungan, santri non mukim itu yang belajar sore, setiap sore itu masuk, yaitu sekitar 30-an anak. Kemudian kita juga ada anak yang di dalam itu kurang lebih 14 anak yang mereka mungkin di dalam. Oke, kalau tadi kita sudah banyak bertanya mengenai pesantren, ini saya ingin bertanya mengenai Pak Surono sendiri begitu. Ini kan terkenal sebagai hal yang tidak biasa. Pak Surono mempunyai background dari kepolisian begitu yang saat ini yang membantu juga untuk bisa mendirikan pesantren yang bidangnya di akademik begitu Pak, di pendidikan. Nah ini seperti apa membagi waktunya Pak? Gimana ceritanya bisa terpikir untuk mendirikan pesantren seperti ini? Jadi kami sebagai anggota Polri, memang saya sendiri mempunyai harapan bisa berkontribusi banyak kepada bangsa dan negara melalui jalur kepolisian ini. Ya, sehingga kami sejak awal ingin mewujudkan masyarakat kita ketika kami menjadi Kapolsek, sebelumnya kami Kapolsek Kota pun kami punya moto mewujudkan masyarakat yang aman dan mereka beriman. Jadi masyarakat aman dan beriman ini selalu kami bawa. Sehingga banyak kegiatan-kegiatan kami melalui jalur keagamaan, kemudian khutbah, khotib dan sebagainya. Karena dari media itulah kita akan membina akhlakul karimah. Kita memberikan sentuhan kepada masyarakat untuk bisa tertib pada hukum, memberikan peringatan kepada masyarakat dan sebagainya, sehingga tercipta kamtipmas yang kondusif. Dan salah satu juga diantaranya bagaimana kita membina anak-anak. Jangan sampai anak-anak itu menjadi korban daripada tindak pidana, menjadi pelaku tindak pidana dan sebagainya. Maka membina anak sejak dini adalah tugas kita bersama, termasuk tugas kami. Sehingga kami berupaya bersama-sama ingin mengentaskan mereka. Masih banyak anak-anak di luar sana yang sangat memprihatinkan, yang membutuhkan sentuhan kita.
Kalau anak itu kita kelola bersama-sama, mereka akan bisa maju dan berpotensi untuk menjadi penerus-penerus bangsa. Ya. Jadi itu kemudian kami membagi waktu bahwa jam dinas kita melaksanakan dinas, kemudian di luar dinas kami berupaya untuk mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang telah kami agendakan. Alhamdulillah segala unsur pimpinan mendukung kegiatan kami sehingga tidak ada kendala sampai saat ini. Baik. Pak Surono, semoga pesantrennya terus bisa membantu banyak anak-anak yang kurang beruntung begitu ya untuk bisa meraih pendidikan dengan baik. Pak Surono, terima kasih banyak sudah mengabdi begitu untuk anak-anak dan juga menjadi pahlawan masa kini. Pak Surono, terima kasih banyak. Kapolsek Ero Boko sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu, Pak. Amin. Terima kasih doanya. Semoga kita semua bersama segenap elemen bangsa bisa menjadi pahlawan bagi diri sendiri, pahlawan bagi keluarga, pahlawan bagi masyarakat, dan tentu juga menjadi pahlawan bagi negeri ini dalam rangka mencapai tujuan negara kita. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Selamat sore. Pemirsa, beragam cara dilakukan untuk memperingati Hari Pahlawan 10 November hari ini. Di Jakarta dan Depok, pengendara berhenti selama 3 menit untuk mengheningkan cipta. Sementara di Surabaya, aparatur sipil negara mengenakan kostum pejuang. Tepat pukul 8.15 waktu Indonesia Barat, pengendara yang melintas di Simpang Cililitan, Jakarta Timur berhenti sesuai imbauan dari petugas yang berjaga. Pengendara baik roda 2 maupun roda 4 ikut mengheningkan cipta memperingati Hari Pahlawan yang jatuh 10 November hari ini. Mengheningkan cipta berlangsung selama 3 menit di tengah arus lalu lintas yang ramai lancar dan kondusif. Kondisi yang sama terlihat di Jalan Simpang Gas Alam, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Pengendara yang melintas berhenti untuk mengheningkan cipta selama 2 menit. Sejumlah petugas dari jajaran Polsek Cimanggis turun ke jalan untuk memberi imbauan berhenti pada pengendara tepat pukul 8.15. Di Kota Pahlawan, Surabaya, aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kota punya cara sendiri memperingati Hari Pahlawan. Para pegawai mengenakan kostum pejuang saat bekerja tanggal 9 dan 10 November hari ini. Mereka juga wajib memutar lagu-lagu perjuangan. Tidak hanya di lingkungan Pemkot, imbauan pemakaian baju bernuansa perjuangan juga berlaku di semua perusahaan hingga komunitas di Kota Surabaya. Sebenarnya sudah setiap tahun pemerintah Kota Surabaya melakukan penyampaian untuk seluruh warga Kota Surabaya bisa memperingati Hari Pahlawan ini. Salah satu caranya yaitu dengan mengenakan pakaian ala-ala pejuang. Selain kostum pejuang, Pemkot Surabaya juga mengeluarkan surat edaran yang meminta masyarakat mengibarkan bendera merah putih dari tanggal 1 hingga 10 November. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.